Ya, halo teman-teman semua. Kembali lagi ke channel Gapi 8. Nah, di tangan saya ini udah ada satu porsi Artemia untuk makan siang seluruh Gapi yang ada di farm Gapi 8, teman-teman. Nah, di sini kita ingin sharing, teman-teman. Sebenarnya Artemia ini apa nilai plusnya atau pro-nya apa dan kontranya juga apa. Jadi biar kita sama-sama tahu kira-kira teman-teman di farm mau pakai Artemia atau enggak. Yuk kita cek videonya bareng-bareng. Yes, ini dia si Artemia. Kita sekalian mau kasih ikan-ikan kita dengan menggunakan si Artemia ini, teman-teman. Nah, teman-teman perlu tahu ya bahwa Artemia ini sejenis udang-udangan ya, juga sama seperti kutu air. Kutu air itu air tawar, sedangkan Artemia ini air asin. Jadi kenapa saya lebih memilih menggunakan Artemia daripada kutu air? Oke, Artemia ini menggunakan air asin ya, dimana ketika kita memakai air asin, otomatis bakteri atau penyakit yang ada di air asin itu berbeda dengan yang ada di air tawar atau seperti kutu air. Jadi tingkat penularan penyakit saat teman-teman menggunakan Artemia itu lebih rendah daripada ketika teman-teman menggunakan kutu air. Karena kalau kutu air kebanyakan kan itu kan tangkapan alam ya kalau kita ngomong, dan kita nggak tahu di alamnya itu mereka bertemu dengan bakteri apa, kotoran apa, kita nggak tahu. Sedangkan kalau misalkan Artemia ini kita menggunakan murni penetasan, jadi lebih steril lah, lebih terjamin lah. Karena airnya bersih, terus Artemia juga dari telur. Jadi penyakit yang masuk ke Artemia itu lebih kecil potensinya, teman-teman. Ini sekalian kita mau kasih makan ya. Nah, dan ikan gapi ini juga doyan banget ketika kita ngasih makan Artemia. Nah ya, teman-teman lihat tuh. Nah, jadi biar teman-teman bisa memutuskan kira-kira apakah ingin menggunakan Artemia untuk merawat ikan milik teman-teman. Kalau misalkan dari pengalaman kita, penggunaan Artemia ini membuat ikan sehat, lebih sehat sih. Tapi tetap kita nggak bisa menggunakan Artemia 100% ya. Tetap harus kita mix dengan pakan lain seperti pelet, dan kita juga tambahkan dengan nitro suplemen, teman-teman. Oke. Terus berikutnya, kalau Artemia ini kan harus ditetesin ya. Itu jadi nggak bisa langsung dipakai, jadi nggak bisa instan langsung dipakai. Dia harus memerlukan waktu kurang lebih sekitar 12 jam lebih untuk menetas. Dan kalau saya pribadi, saya menggunakan kurang lebih 24 jam deh. Jadi misalkan teman-teman melakukan penetasan dari jam pagi-pagi ya, misalkan bikin Artemianya jam 7 pagi, nah nanti minimal jam 7 pagi berikutnya teman-teman pakai, itu hasil yang maksimal. Banyak yang ngomong, Artemia saya biasanya jam 7 pagi, malam juga udah bisa kok dipakai. Ya memang udah bisa, teman-teman. Tapi kita ngomong kan kita ingin hasil yang lebih maksimal. Itulah kurang lebih dari jam 7 pagi kita pakai lagi jam 7 pagi berikutnya ya. Ini HB pastel ya, teman-teman ya. Terus kalau Artemia juga dia harus menggunakan aerator ya, beda dengan kutu air gitu. Kalau Artemia ini kita menetaskan menggunakan aerator. Nah, terus itulah salah satu kesulitan atau kalau kita bilang itu ya hal yang memang benar-benar perlu teman-teman persiapkan ketika menetaskan Artemia. Nah, saya pernah ya teman-teman, ketika saya menggunakan Artemia ini, ikan gapi saya tuh hampir merata sakit semua. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok bisa begitu gitu loh. Nah gini, Artemia kalau kita nggak paham ya, Artemia itu bisa mati ketika kita melakukan penetasan. Kenapa mati? Karena pada saat melakukan penetasan ini, kita kasih lihat medianya ya, media penetasannya seperti gini nih. Nih. Nah, ini media yang kita pakai untuk menetaskan Artemia ya, menggunakan mesin aerator di sini. Tuh, ada aerator. Jadi ini air tersuspensi atau teraduk-aduk terus. Jadi telurnya ini nggak boleh mengendap ya. Ketika mesinnya mati, dia akan mengendap di bawah dan itu terjadi pembusukan. Nah, pada saat kemarin kenapa ikan gapi saya bisa sakit semua? Itu karena Artemia ini dia mengendap.
teman-teman, mengendap di bawah, mesinnya mati waktu itu. Mesin mati karena mati lampu, mengendap, tapi itu terjadi pada saat malam menjelang subuh. Terus pagi-paginya mesinnya nyala lagi. Jadi kondisinya kita nggak tahu nih, mesin tetap berputar, tapi kita nggak tahu kalau Artemia ini ternyata udah mati. Nah itu tuh yang paling beresiko tuh seperti itu. Nah pada saat itu juga saya mulai paham, oh ternyata karena Artemia mati jangan dipakai teman-teman, karena Artemia mati itu bisa menyebabkan sakit pada ikan gapi yang ujung-ujungnya bisa mati juga ikan gapinya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan ya. Pertama-tama ketika kita angkat Artemianya ini, kita lihat apakah baunya itu segar atau ada bau busuk. Kalau misalkan bau busuk dan bentuknya udah nggak seperti Artemia lagi, ini kita akan kasih lihat ya. Bentuk Artemia itu kecil-kecil tapi berbentuk, nggak bentuknya ancur merah gitu, nggak, tapi dia berbentuk. Ya ini kita kasih lihat, dia seperti kayak udang-udangan kecil gitu ya. Nah ya teman-teman lihat ada titik-titik merah dan dia berbentuk serta hidup, dia bisa berenang-berenang teman-teman. Nah pada saat Artemia ini dia mati dan hancur seperti bubur, jangan dipakai. Itu bisa mati ikan gapi teman-teman karena sakit. Nah kalau ini kan kita kasih lihat ya. Satu lagi yang menarik ya, kalau kita pakai Artemia ini, dia ikan gapi itu akan melebarkan ekor-ekornya dan akan tampak sangat cantik ketika dia makan Artemia. Jadi kayak joget gitu ya teman-teman ya, tuh seru banget kalau kita ngasih makan Artemia ke ikan gapi. Jadi keputusan kembali lagi ada di tangan teman-teman, kira-kira ingin pakai Artemia atau enggak. Kalau misalkan menurut saya hasilnya cukup positif dengan menggunakan Artemia, tapi ya perlu dicatat, harus waspada ketika ada mati lampu. Itu harus di-prepare dengan menggunakan UPS, jadi biar aeratornya tetap bisa menyala. Atau ya ketika udah mati lampu, kalau teman-teman tahu Artemia nggak bagus ya teman-teman siap buang Artemianya dan bikin kulturan yang baru. Sedangkan kalau kutir kan ya kalau nggak pakai aerator juga ya bisa hidup aja gitu loh. Bedanya di situ teman-teman. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Salam Gapi 8.